Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa-basi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Haji Sunardi, SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tunggal Halo Bapak. Halo, Oh iya, bagaimana kabar Bapak? alhamdulillah semuanya sehat, bisa hadir pada acara pagi hari ini. Oh iya, kesibukan Bapak apa aja sih selain menjadi Kepala Sekolah di SMA Negeri 3 Tunggal ini? Ya, alhamdulillah kesibukannya luar biasa. Selain kepala sekolah di SMA Negeri 3 Tunggal sebagai kepala keluarga di rumah, tentu saja untuk mengurusi keluarga di rumah dan di kemasyarakatan yang ada kegiatan di desa-desa. Oh, mungkin Bapak punya hobi. Nah, hobi Bapak itu apa? Ya, saya sebenarnya selagi waktu sehat kemarin, hobi saya adalah olahraga. Setiap hari, setiap sore saya melakukan olahraga yaitu bulu tangkis dan berjalan kaki setiap pagi. Eee, Berarti, hobi Bapak selain bulu tangkis juga jalan kaki juga menjadi hobi Bapak ya setiap sore? Ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar Hari Pendidikan Nasional. Nah, menurut Bapak Hari Pendidikan Nasional itu apa sih? Ya, namanya Hari Pendidikan Nasional adalah hari untuk mengenang di mana pendidikan di Indonesia itu mulai berdiri. Artinya seyogyanya bahwa pendidikan itu berlangsung sudah lama sebelum kemerdekaan, tetapi di launching atau dimulai pada dasarnya pada 2 Mei yaitu untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional ini. Nah, dan mungkin makna dari pendidikan nasional ini menurut Bapak sebagai pendidik dan kepala sekolah itu apa? Ya, tentu saja makna dari pendidikan nasional ini yang pertama, satu bagaimana kita untuk meningkatkan pendidikan terutama di Indonesia dan khususnya di SMA Negeri Tunggal Jaya ini, bagaimana untuk bisa meningkatkan produktivitas proses pendidikan KBM belajar mengajar sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah dalam menempuh pendidikan di sekolah menengah ini. Mmm, mungkin, eee, tantangan terbesar di dunia pendidikan ini, apa, Pak? Ya, tantangan dunia pendidikan saat ini, yaitu lain dengan zaman-zaman dahulu anak-anak sekalian ya, bahwa saat ini tantangan yang paling berat adalah bagaimana untuk membentuk karakter anak-anak itu yang bisa menjadi anak-anak yang berbudi luhur itu sangatlah sulit. Karena apa? Karena anak-anak itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak positif. Seperti tonton-tontonan di HP, ya, di dunia-dunia maya lainnya. Itulah yang menjadi kendala kenapa anak-anak sekarang ini etikanya sangat sulit dibandingkan dengan anak-anak pada masa itu. Ya, mungkin, zaman sekarang kan banyak ya, Pak, yang anak-anak, yang tontonannya kurang bagus ya. Nah, itu tuh salah satu cara menurut Bapak itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, baik. Jadi salah satu untuk mengatasi hal itu adalah dari peran serta orang tua ya. Orang tua itulah sangatlah penting bagaimana untuk bisa eee anak-anaknya terutama untuk permainan HP. Jadi oleh karena itu saya berpesan khusus pada orang tua, wali, untuk bisa benar-benar anaknya bagaimana cara menggunakan gawai yang bagus. Ya. Mungkin ada beberapa perubahan yang signifikan yang Bapak lihat dalam 5 tahun terakhir itu apa, Pak? Baik ya, jadi perubahan 5 tahun terakhir yang terjadi di SMA kita, terutama di SMA 3 Jaya, tentu banyak sekali ya. Yang pertama dari segi fasilitas. Pada 5 tahun yang lalu, sekolah kita masih sangat minim fasilitas sekolah yang ada, tetapi sampai saat ini alhamdulillah fasilitas sekolah kita sudah cukup mumpuni dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Berikutnya juga tenaga pendidikan ya, tenaga tenaga pendidik dan kependidikan. Itu juga sudah alhamdulillah sudah sesuai dengan standar, sesuai dengan mata pelajaran yang ada sehingga
mata pelajaran yang disampaikan sesuai dengan, lulusan-lulusan yang sesuai dengan guru-gurunya yang ada. Iya. Mungkin, ada kisah inspiratif dari salah satu pendidikan Bapak semasa sekolah dulu? Ya tentu, inspiratif itu banyak sekali ya. Tadi sebenarnya anak-anak sekarang, tetapi anak-anak sekarang ini pada dasarnya sangatlah sulit untuk bisa bagaimana mengambil hal-hal yang positif. Salah satu contoh misalnya, kalau zaman-zaman dahulu anak-anak itu mempunyai rasa, ya kasihan dengan orang tua dan lain sebagainya. Tapi sekarang kenyataannya bahwa anak-anak itu tidak ada yang mempunyai rasa kasihan dengan orang tua. Salah satu contoh, keadaan orang tua yang kurang mendukung, anak-anak tetap tetap memaksakan untuk meminta hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Itulah yang jadi kenapa anak-anak sekarang ini tidak bisa menghargai orang tuanya sendiri, gitu. Oh iya, bagaimana sekolah membentuk budaya belajar mendukung dan menghargai keberagaman itu, Pak? Ya, jadi, bagaimana untuk mendukung keragaman, belajar di sekolah SMA Negeri 3 Tunggalcaya, yang pertama kita yang sebagai pendidik, sebagai guru harus benar bisa menerapkan apa itu yang namanya pluralisme ya. Bagaimana pluralisme di sekolah ini, jadi bisa menyampaikan pendidikan itu dengan sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan tidak bisa memaksakan kepada anak-anak yang lain, sesuai dengan, kaidah-kaidah yang ada. Iya. Ya menurut Bapak, bagaimana sih peran guru dalam mewujudkan visi pendidikan yang berkarakter di era sekarang? Ya, jadi dalam era sekarang ini bagaimana guru untuk bisa, menyampaikan, memberi pendidikan kepada anak-anak, satu harus memberi contoh, ya. Tidak bisa seorang guru itu hanya berbicara saja tanpa memberi contoh. Contoh itulah adalah guru yang paling baik, ya. Jadi contoh itu adalah guru yang paling baik. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 3 Tunggaljaya untuk bisa memberi contoh-contoh yang bersifat positif. Iya. Mungkin Bapak punya harapan untuk peran orang tua dan mendukung anak-anaknya untuk, lebih maju ke sekolah yang lebih tinggi. Ya, baik. Jadi harapan saya kepada wali murid atau orang tua, bahwasanya marilah kita bersama-sama bagaimana untuk memajukan sekolah ini, supaya sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang bermutu. Ya, jadi bisa memberi masukan-masukan yang bersifat positif, sehingga sekolah ini bisa, menjadi sekolah SMA yang terdepan di Tunggal Jaya ini khususnya, dan umumnya di SMA Negeri 3 di Kabupaten Musi Banyuasin. Iya. Mungkin Bapak ada, eee, sedikit cerita tentang pengalaman Bapak dulu, boleh Pak diceritain? Ini cerita apa? Apakah pada masa-masa sekolah, apakah masa lajang dan lain sebagainya? Saya tanya dulu. Pada masa itu, pada masa sekolah Bapak? Oh, Mbak. Oke. Pada masa dulu Pak sekolah itu lain dengan kalian sekarang ini. Bahwa pada masa itu, bahwa sekolah itu benar-benar anak-anak ini, kalau saya secara pribadi karena orang tua saya orang tidak mampu, seorang petani, saya betul-betul menghargai jerih payah daripada orang tua saya. Dan saya sangat meminit yang namanya keuangan. Karena melihat keadaan ekonomi orang tua yang saat itu sangat kekurangan. Jadi saya berharap kepada anak-anak sekalian yang sekarang ekonomi orang tuanya mapan, tolong untuk benar-benar bisa melakukan hal-hal yang positif dan bersekolah yang lebih tinggi. Jangan seperti orang tuanya yang sekolahnya hanya cukup sampai SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Itu harapan saya. Jadi anak-anak sekalian, mari kita berpacu untuk mencari ilmu ini. Jangan bosan-bosannya dimanapun ilmu itu berada. Ya, ya. Oh iya Bapak mungkin mau minum dulu? Siap, siap, siap. Ya Bapak kan, zaman sekarang nih, walaupun orang tuanya itu mampu gitu kan, nah terus anak-anaknya ini mungkin pada males, jadi mereka nih nggak mau berusaha untuk
ngambil pendidikan lebih tinggi, itu gimana Pak cara mengatasinya? Nah, itulah saya juga di SMA 3 Tunggal Jaya ini agak agak lucu menurut saya. Karena kalau pada masa-masa yang lalu atau masa-masa Pak zaman dahulu, yang namanya pendidikan itu sangatlah senang untuk belajar atau untuk sekolah. Tetapi di era sekarang di wilayah Tunggal Jaya ini khususnya di daerah SMA Negeri 3 Tunggal Jaya ini, banyak sekali orang tuanya yang mampu, tetapi anak-anaknya yang, kurang berminat untuk, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dia puas dengan apa yang didapat sekarang. Itulah fenomena sekarang ini, anak-anak tidak memikir masa depan, bagaimana nantinya, tapi yang dipikir sekarang karena sekarang sudah dapat duit, sudah puaslah itu. Jadi harapan saya kepada anak-anak sekalian, apalagi yang masih kelas 10, 11, mari kita berpikir positif ke depan tidak ada merubah sikap, merubah kita ke depan ini kecuali pendidikan kita sendiri, ya. Jadi pendidikan itu bisa merubah sesuatu kepada diri kita masing-masing. Jadi harapan saya semuanya untuk bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Demikian. Boleh nggak Pak, mungkin Bapak ngasih sedikit tips atau motivasi untuk pendidikan ini? Ya, jadi motivasi saya kepada anak-anak sekalian, jangan berpuas diri apa yang didapat sekarang, ya. Jangan berpuas diri apa yang didapat sekarang. Marilah kita terus-menerus untuk menimba ilmu, bagaimana untuk merubah masa depan kita yang lebih baik ke depannya. Jadi nasib kita tidak tahu, tapi bisa saja ditentukan oleh karena pendidikan. Contohnya saya tidak, berpikir akan menjadi seorang kepala sekolah di SMA. Karena apa? Notabene saya adalah dulunya guru SD, ya. Guru SD, saya kuliah, kuliah, dan kuliah. Sehingga saya bisa misbar ke SMA, dan menjadi guru, menjadi wakil, dan sekarang menjadi kepala sekolah. Nah itulah, jadi, nasib kita ke depan kita tidak ada yang tahu, kecuali dengan kita berusaha untuk, meningkatkan pendidikan itu. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Oh berarti, masa depan kita itu tidak tergantung dengan orang tua mampu atau tidak mampunya ya Pak? Betul ya. Jadi, keberhasilan anak-anak itu tidak tergantung karena orang tuanya. Saya katakan tadi bahwa saya adalah anak dari seorang petani, ya. Seorang petani mungkin sama dengan orang tua kalian, tapi saya tidak pernah berputus asa bagaimana untuk menimba ilmu. Bahkan saya sarjana itu, saya S1 itu sudah mempunyai anak satu. Melanjutkan S2, anak saya sudah dua, ya. Jadi bagaimanapun, pendidikan itulah yang paling utama dan bisa merubah, masa depan kita. Jadi harapan saya jangan terpaku karena orang tua kita yang tidak mampu terus kita minder, tidak mau berusaha, tidak mau belajar lebih baik, itu jangan, ya. Contohnya saya sendiri, saya katakan bahwa saya adalah anak orang yang tidak mampu. Tetapi alhamdulillah Allah memberikan jalan yang terbaik. Itulah harapan saya. Iya. Mungkin Bapak semasa menjalankan pendidikan itu ada kesulitan apa aja sih dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Ya, yang namanya menempuh pendidikan zaman itu luar biasa kesulitan yang kami dapat, terutama masalah keuangan, ya. Karena keuangan pada masa itu orang tua tidak punya, keadaan ekonomi masih morat-marit, ya. Tapi saya bisa lepas dari situ dan saya kata orang Jawa itu sengirit-ngiritnya. Yang penting bisa makan, bisa minum, ya. Sehingga kita bisa mengikuti pelajaran itu sampai selesai. Bahkan dan saya mulai dari SD sampai saya kuliah S2, alhamdulillah tidak pernah mengecewakan orang tua, hasilnya dan sangat memuaskan, gitu. Jadi teman-teman, mungkin pesan di podcast kali ini, masa depan itu tidak ditentukan dengan kemampuan kalian. Masa depan itu ditentukan dengan pendidikan. Selagi kalian mau bertarung dan terjun di dunia pendidikan, kalian itu bisa menjadi seorang yang lebih baik.